Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi bersama Miss Nada. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku jujur dan adil. Next. Jujur, apa sih itu jujur? Pasti kalian udah sering kan mendengar kamu jujur, kamu bohong, kayak gitu. Lawan dari jujur, bohong. Nah, jujur itu apa? Dalam bahasa Arab, jujur biasa disebut asidik, yang artinya mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jujur juga berkaitan dengan persaksian. Ketika kamu dimintai menjadi saksi, narasumber, kamu harus mengungkapkan sesuatu sesuai dengan realita yang ada. Seperti itu. Apalagi ya jujur itu? Sebentar. Jujur itu adalah ketika kita mendapatkan informasi atau fakta dan kita sampaikan dengan apa adanya, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya, jujur itu dari informasi dan fakta yang ada, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi ya, yaitu macam-macam perilaku jujur. Ada berapa? Kalian boleh tebak berapa ya? Oke. Yang pertama, jujur niat dan kemauan. Jujur, niat, dan kemauan. Berarti apa dong? Kalau dalam bahasa Arab namanya sidqu an-niyah wa al-azmi. Apa sih? Melakukan sesuatu dilandasi dengan semangat hanya mengharap ridho Allah. Jadi niat itu semangat disertai ridho Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan niat, nah di situ amal baik kita sesuai dengan niat yang pertama kita ucapkan. Contoh nih, kalian, saya niat sholat hanya karena Allah. Kamu dapat apa? Pahala, kebahagiaan, kesuksesan, dan banyak sekali. Tapi ketika kamu niat sholat hanya untuk dilihat guru atau orang tua, atau hanya menunaikan kewajiban saja, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Gak enak kan ya? Maka dari itu, perbaiki niat mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya ada apa ya? Oh iya, ada hadis Bukhari nomor 1 di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang bunyinya innama a'malu binniyati wa innama kulli amri manawa. Apa ya itu? Miss, aku masih kurang tahu sama hadis. Iya, belajar bareng-bareng, oke? Nggak apa-apa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan yang baik itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang tergantung kepada niatnya. Jadi ditekankan lagi di hadis Bukhari ini, semua itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kamu baik, memperoleh ridho Allah, kamu akan mendapat semuanya, karena Allah tidak pelit, karena Allah maha kaya. Tapi ketika kamu niatnya sudah salah, niat kamu hanya satu, ya kamu akan cuma dapat satu. Tapi kalau kamu niat ridho Allah, kamu akan dapat banyak. Oke, yang kedua. Apa ya yang kedua? Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah sidqu al-insan. Sering dong, sangat populer malah, jujur dalam lisan. Jadi sering kita berkata-kata, ya kan, dari mulut, ya kan? Nah itu berarti kita harus berbicara secara lisan. Bentuk kejujuran sesuai dengan apa yang ada di masyarakat itu pasti banyak menyuruh kalian atau menuntut kalian kepada diri kalian untuk berkata-kata jujur. Nah di situ ada dalam riwayat hadis Tirmizi nomor 2518 yang berbunyi, dakma yaribuka illa mala yaribuka fa inna sodqa tuma'ninatu wa inna kadba riyabatun. Artinya apa sih artinya? Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Ini hadis tidak sulit asal kita mau belajar bareng-bareng. Artinya, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Jadi
Jangan ikuti kebohongan. Berkatalah dengan lisanmu dengan baik, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi ketika lisanmu tidak pernah berbohong, maka surga adalah yang akan kau tempati nanti. Selanjutnya, yang ketiga. Apa tuh yang ketiga? Jujur ketika berjanji. Sidqu al-wa'd. Terdapat 2 riwayat yang saya tampilkan, ya. Yang pertama, hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang berkata kepada anak kecil, "Mari kemari, saya beri kurma," kemudian dia tidak memberinya, maka dia telah melakukan kebohongan. Seringkali kan, contohnya kalau di hadis kan kurma. Contoh nih, kalian sama adik atau sama keponakan. Ketika kalian bilang, "Sini dik, nanti aku kasih permen." Ketika adik udah datang ke kalian, ternyata kalian nggak ngasih permen. Nah, itu kebohongan, dan di hadis riwayat Ahmad itu tidak diperbolehkan. Oke? Selanjutnya, ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Seperti ini bunyinya, ya. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berkata, ia dusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia hianati. Jadi, jika kamu tidak mau menjadi orang yang munafik, maka kamu harus bisa dijaga perkataannya. Kedua, dijaga amanahnya, yaitu tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, yaitu dijaga janjinya. Oke? Jadi, kalau kalian mengingkari, kalian siap-siap diberi gelar munafik. Oke, selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan jujur. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi, ketika kamu bisa melakukan semua perintah Allah, maka Allah akan memberikan surga. Tapi ketika kamu tidak bisa menjauhi larangannya, maka bersiaplah. Mungkin selain surga adalah tempat kalian. Jadi, mulai dari mencerminkan perilaku jujur dari sekarang. Jujur yang seperti apa yang bisa kalian lakukan adalah, pertama, jujur pada diri sendiri tentang kemampuan kalian. Dan yang kedua, jujur kepada orang tua bagaimana kemampuan kalian. Oke? Yang kedua, memulai bersikap jujur terhadap diri sendiri. Jadi, jika diri sendiri belum paham dengan materi ini, contohnya, kalian harus bertanya. Itu contohnya. Yang ketiga, tidak mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Jadi, jangan ini bohong demi kebaikan. Tidak ada namanya bohongnya bohong. Yang namanya kejujuran ya kejujuran. Gak ada bohong untuk kebaikan. Oke? Yang keempat, berani berkata benar dan menegakkan kebenaran. Jadi, kalian harus berani. Jangan takut untuk berkata benar, karena menegakkan kebenaran itu seperti halnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Untuk memerangi suatu hal negatif, kalian harus menjadi yang positif, yaitu menegakkan kebenaran. Selanjutnya adalah selalu menepati janji. Bagaimana dengan selalu menepati janji? Ya, jika kalian tidak bisa menepati janji, janganlah berjanji, ya. Karena di situ letak di mana kejujuran kamu diuji. Kalau kamu jujur bisa, bilang bisa. Jika tidak, tidak. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah hanya mengharap ridho Allah. Jadi kita nggak boleh mengharap ridho yang lain, karena ridho hanya milik Allah. Okay? Selanjutnya, setelah kita jujur, maka yang kedua adalah adil, berperilaku adil. Secara bahasa memiliki arti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terjadi keseimbangan dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Jika kamu adil, maka kebenaran itu nomor 1. Jika kamu bisa jujur, maka kamu juga bisa adil. Seperti itu. Setelah itu, secara istilah adalah menetapkan sesuatu kebenaran terhadap 2 masalah atau beberapa masalah yang dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi kalian harus bisa bersikap adil. Contohnya nih, kalian nih, teman kalian si A dan si B. Si A, si B sedang rebutan pensil. Satu mengaku pensilnya, satu mengaku pensilnya. Nah, di sebuah pensil itu
ada tulisan yang mungkin hanya orang yang memiliki yang tahu. Jadi ketika kamu ambil pensilnya, biar A dan B untuk saling mendengarkan penjelasan kalian, terus kalian uji apakah benar itu miliknya. Ciri-ciri khas dari pensil itu seperti apa, ada tulisan apa, sampai detail pensilnya itu. Hingga ketika A lebih tahu dan B tidak tahu apa-apa, ya berarti pemiliknya adalah A. Kalian harus bisa bersikap jujur. Jangan mentang-mentang B lebih akrab sama kalian lebih percaya sama B. Tidak. Karena fakta dan kebenaran tetap harus utama kalian pentingkan. Setelah itu, adil adalah sesuatu perbuatan yang berdasar kepada kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu pribadi. Seperti tadi yang Miss contohkan, kalau hanya bergerak pada hawa nafsu, teman paling akrab kalian yang lebih percaya. Padahal teman kalian belum tentu benar, bisa jadi dia berbohong. Nah, seperti itu. Maka dari itu, cari fakta, cari bukti. Karena kebenaran harus dijunjung setinggi-tingginya. Nah, itulah keadilan. Selanjutnya, dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamana lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqwa innallaha habirum bima ta'malun. Artinya apa? Ayo bisa dibuka Al-Qur'annya ya. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa sih Miss isi dari Al-Maidah ayat 8 ini? Nah, isinya apa? Meskipun kamu membenci orang lain, tapi kamu tetap harus bersikap adil. Jika memang teman dekatmu salah, sedangkan musuhmu itu benar, maka kamu harus bisa menegakkan kebenaran di situ. Kamu harus tetap bisa membela yang benar, bukan membela yang salah. Seperti itu. Kedekatan antara kamu dengan teman dekatmu, dengan orang tuamu, dengan gurumu. Tapi jika mereka ada salah, kalian boleh membenarkannya. Tapi jangan sekali-kali kamu berpihak kepada yang salah. Jadi kalian harus adil, tetap menegakkan seperti itu. Jika ada yang salah, bisa dibenarkan. Tapi kalau untuk keadilan, yang salah tetap salah, yang benar tetap harus dibenarkan. Selanjutnya, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, "Lau anna Fatimati binta Muhammadi saraqat laqta'tu yadaha." Sebenarnya hadisnya panjang. Kalau mau dilihat di hadis riwayat Bukhari nomor 6788 dan Muslim nomor 1608. Cuma ini versi singkatnya ya, seperti yang ada di buku juga. Artinya apa sih? Sesungguhnya jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Di situ memberi ketegasan bahwa adil tidak memandang siapapun, meskipun itu anak sendiri, saudara, ataupun siapapun. Jika memang ada yang mencuri, kita harus menegakkan keadilan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tanggung-tanggung. Fatimah akan dipotong tangannya jika berbohong. Jadi kalian harus menjadi orang adil agar bisa menjadi pengikut Rasul selamanya. Selanjutnya, macam-macam perilaku adil. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah. Artinya, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Seperti dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Pasti familiar dong, bisa dilihat bukunya juga ya. Yang bunyinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Apa artinya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita agar kita menyembahnya, agar kita tunduk, agar kita patuh kepadanya, dan jangan sampai kita berpindah ke lain hati. Tetap hanya Allah yang Maha Esa, Maha Satu yang wajib kita sembah. Yang kedua, berperilaku adil terhadap diri sendiri. Ada dua kategori. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Kalau berperilaku adil secara jasmani adalah ketika kita makan makanan yang halal, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, tidak menyakiti diri, dan tidak melakukan hal negatif. Jadi kita harus melakukan hal yang positif yang dibolehkan oleh Allah SWT, menjaga diri kita. Ketika kita sakit, berarti kita telah lalai dalam memenuhi kebutuhan jasmani kita. Maka kita harus bersyukur ketika kita sehat. Berarti kita bisa menjaga diri dengan baik dan berperilaku adil pada diri ini. Jika badan ini butuh istirahat, maka istirahatlah. Jangan memaksakan diri. Dan untuk yang rohani, apa itu? Contohnya, kalian menimba ilmu agama. Sekarang kita sedang belajar agama bareng-bareng. Nah, itu kebutuhan rohani. Kenapa? Hati kita, jiwa kita butuh akan adanya agama. Beribadah, melakukan puasa, sholat 5 waktu, itu juga kebutuhan rohani. Badan kita kalau nggak diajak puasa, nggak diajak sholat, nanti akan berpengaruh ke jasmani juga. Maka rohani dan jasmani harus seimbang. Tidak boleh melakukan dosa. Dan banyak-banyak melakukan hal yang positif seperti sedekah. Jadi pesan dari ini adalah perilaku jasmani dan rohani harus dilakukan dengan adil. Macam-macam perilaku adil. Tadi udah disebutin 1, 2. Sekarang yang ketiga, berlaku adil kepada orang lain. Menempatkan orang lain pada tempatnya. Yang pertama, contohnya seperti memberikan perilaku setimpal jika ada yang melakukan kejahatan. Jadi jangan pilih-pilih, jika ada kejahatan, tolong diperantas dan kebenaran selalu dimenangkan. Yang kedua, tidak mengambil hak orang lain. Jika kalian mempunyai suatu barang, terus teman kalian mengaku-ngaku, berarti teman kalian telah melakukan dan mengambil hak orang lain. Kan itu bukan haknya, seperti itu. Jadi kalian harus bersikap untuk tidak melakukan pengambilan hak orang lain. Yang selanjutnya, tidak menghina. Apa sih tidak menghina itu? Tidak menghina itu kalian nggak boleh mengata-ngatain nama orang tua teman kalian. Biasanya sering gitu kan? Tidak boleh mencela jika ada kesalahan, dan tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Selanjutnya yang keempat, apa itu? Berlaku adil kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain seperti apa sih, Miss? Yang pertama, kepada hewan. Kedua, kepada tumbuhan dan makhluk yang lainnya, makhluk hidup lainnya. Contohnya, kalian rawat binatang dengan baik, memberi makan, memberi minum, serta memberikan tempat nyaman, serta selalu membersihkan lingkungannya. Dan tanaman pun begitu. Kalian harus rawat dengan baik, sirami dengan baik, dan jaga selalu tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang terakhir, apa itu? Hikmah berperilaku adil. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Dengan perilaku jujur dan adil, kita akan bisa menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Kedua, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adil, jujur, dunia aman, akhirat aman. Yang ketiga, menjadi pemimpin, teladan, dan pengayom bagi orang lain. Yang keempat, menumbuhkan rasa kepuasan, aman, dan nyaman bagi orang lain. Tidak boleh menyusahkan ya. Selanjutnya, menumbuhkan ketentraman bagi kehidupan masyarakat. Jika kalian adil dan jujur, tidak ada kerusuhan, tidak ada kerusakan. Seperti itu. Yang keenam, menghindarkan diri dari permusuhan. Jadi, jika semuanya
bisa jujur, dan semuanya bisa adil, tidak ada yang namanya demo-demo. Karena semuanya apa? Tidak ada juga peperangan. Karena semuanya apa? Semuanya saling rukun dan tentram. Dan yang terakhir, yang keberapa? 7. Membuka jalan menuju kesuksesan. Kalian jujur, kalian adil, kesuksesan menanti kalian semua. Terima kasih, itu dari Miss Nada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.